Bapak Sawin Banejang. Anak. Gini Pak, kami kemarin malam pertama langsung melakukan penelusuran tanpa narasumber. Nah saat ini, gini Pak, kita itu dari awal melihat secara fisik adalah hotel, tapi setelah melakukan penelusuran, kita menemukan kayak rumah sakit. Nah sebenarnya tempat ini itu apa Pak? Baik, saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi pada waktu zaman Belanda dulu, tempat ini adalah sanatorium. Sanatorium yang luasnya 25 hektar. Subhanallah. 25 hektar. Sanatorium. Sanatorium. Apa Pak maksudnya sanatorium? Sanatorium itu tempat untuk pengobatan paru-paru. Oh, pantesan. Penyakit dalam ya. Iya, Paru-paru kan. pantesan malam kemarin itu banyak yang Pak Salim menjaga tempat ini sudah berapa lama? Saya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Terus ada fenomena apa Pak yang Bapak rasakan atau Bapak lihat di tempat ini? Jadi memang di sini karena peninggalan zaman Belanda sehingga masih ada lah sisa-sisa mungkin roh-roh waktu zaman Belanda. Kita sempat flashback melihat ke masa lalu. Ini tuh memang sudah ada ya Pak ya? Betul. Ini salah satu peninggalan yang masih tersisa zaman Belanda. Zaman Belanda. Yang menarik Ana ya, kemarin gini Pak, pas saat kita baru masuk kan ada kejadian kerasukan. Nah, sementara kalau ini sejarahnya adalah zaman Belanda, tapi yang kerasukan tuh sosok-sosok lokal ya, seperti itu. Sosok orang Indonesia. Itu ada yang bisa dijelaskan nggak Pak? Pada tahun 1933 menurut sejarah, jadi rumah sanatorium ini itu digunakan juga untuk orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi juga tidak fokus pada orang Belanda saja, tapi orang-orang pribumi juga ada yang berobat di sini. Karena di sini udaranya segar, dataran tinggi. Jadi penyakit yang sama ya Pak. Betul. Oke, baik Bapak. Mohon maaf, terima kasih atas penjelasannya Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak ya. Silakan. Jadi ternyata tempat ini dibangun untuk mengobati paru-paru. Jadi di saat Ana Miraga Sukma itu apa yang Ana lihat berarti memang nyambung ya Mbak ya. Bekas rumah sakit yang dibangun memang khusus Belanda. Setelah itu baru dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Oke, nah kita akan coba lakukan penelusuran kembali di lokasi. Dan kita juga berdua ditemani Ki Anom pemirsa. Betul. Karena kebetulan Ki Anom sedang berada di Garut. Ayo. Ini kayaknya dia enggak? Iya. Tuh, lagi nerawang-nerawang dia. Assalamualaikum Ki. Aduh, akhirnya kita ketemu lagi bertiga. Kita bisa kumpul bertiga ya Mbak ya. Gimana? Sudah mendeteksi energi yang ada di sini? Terlalu besar ya? Iya. Karena lokasinya juga luas nih. 25 hektar. 25 hektar. Dan hal yang beda malam kemarin kita niat menelusuri hotel ternyata di sini adalah bekas perawatan orang-orang yang sakit penyakit dalam. Ya soalnya tadi pas saya ini katanya di sini. Di sebelah situ ya? Di situ ya Mbak ya, malam kemarin ya. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini ada bisa ngobrol nih. Tenang, bisa tenang. Afif, Bisa ada tenang. pada didugikan. Tenang. Ayo kita kenal. Saya butuh komunikasi. Ini pegang ini. Ayo, Ini pegang ini. Itu jadi Genom, bantu Genom. ini satu sekali. Jangan langsung disadari. Bahasanya aneh. Ini bahasa kodam. Bahasanya aneh. Iya, ini bahasa kodam. Ini bener-bener. Oh, tidak. Sabar. Tenang. Ya, tenang. Jadi bahasa itu adalah bahasa yang sangat lama. Ya, tahun. Bisa berbicara bahasa kita.
sesuatu yang mau dilupain, Kak. Sangat. Ini kuat banget. Dari tadi kuat banget. Kita pegangin nggak kuat. Oh, jangan dipegang. Nah, jadi ada bahasa Sanskerta, ada juga bahasa Inggris. Sosok murid seperti ini memang bisa saja dengan berbagai macam bahasa. Ya, selain itu juga memang mereka kan sangat peka mendengarkan obrolan-obrolan manusia, meskipun sebenarnya mereka pun mungkin tidak mengerti dengan bahasa kita, tapi mereka pandai sekali meniru, bahkan memanipulasi. Jadi sosok yang masuk tidak suka dengan yang digunakan. Mungkin cincinnya ada energi, ada energi. Tenang. Ada yang mau disampaikan. Saya yakin pasti Anda bisa berbahasa kami. Coba ada mau disampaikan nggak? Anda bisa berbahasa kami. Ada apa ini? Kenapa? Ada apa yang dia Kenapa dilepas? Gak suka. Nggak suka. Hah? Oh, suruh buang tuh. Mulai kan? Buang. Kenapa dibuang? Tidak nyaman, membuat Anda tidak nyaman. Ya, Anda berasal dari tempat ini. Bukan. Dari mana? Tunjuk dari mana? Oh, dari sana. Berarti bukan dari lokasi, masih lokasi yang sama karena di sini karena di sini 25 hektar lokasinya. Jadi dari sudut yang beda. Kan ketika kita Dan ada kenapa perbuatan cincin yang ini dilepas? Ya. Tadi saya sempat ngecek, ini ada energinya memang. Jadi ketika dipakai pasti akan berinteraksi. Betul. Gitu. kamu Dia kasihan matanya ya. iya, matanya udah merah, malah sama beringat sakit. Iya, kasihan kejahatannya ya, kasihan kebadannya ya. Ya. Wah, saya merasakan di sana sudah. Ini aman. Ya, Pak. Mana? Nom. Apa yang kamu rasakan? Saya merasakan di sini ada kayaknya benda yang seperti tidak mau dimanifestasikan saja. Bisa dimanifestasikan karena besar energinya ya. Oke. Hati-hati. Oke. Ayo. Ayo. Kamera, nih. Cek, nggak ada apa-apa. Aman semua. Ya. Ya. Dan panasnya. Bisa berasa. Ini apa namanya? Ada ngelihat ada darah juga. Ya, alhamdulillah sudah nggak terlalu panas. Oke. Nggak apa-apa ya. Dan ini pegangannya memang bergabung ya. Jadi ini adalah Ya, besi, masih besi. masih baja. Jadi pusaka ini adalah salah satu perwujudan yang memang ada yang menguasai di sini. Jadi ada yang memegang, ya kan, memelihara. Cukup lama juga ya. Cukup lama. lama. Tapi lucunya ini bau darah. Kita masih penasaran banget ya Nom ya. Jadi gampang nanti sama Ana, saya coba dengan normal ya. Kita pecah aja. Oke. Ya, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama tamu paranormal kita. Mbak Tia, seperti biasa sebelum kita melakukan penelusuran, kita akan coba mengaktifkan mata batin. Jadi gini, Mbak Apil, Ya. sebelum kita menelusuri lokasi ini, kita akan coba bersama dengan Mbak Apil mendeteksi sebuah benda kuno. Nanti biarkan saja Mbak Apil yang akan menunjuk lokasi mana yang ada benda kuno. Kita akan coba tarik ke dalam kolam itu dan kita akan ambil dari dalam kolam. Oke? Ya.
April, santai aja, pejamkan mata. Fokuskan semua ke dalam penglihatan Mbak April. Ya, sip. Mbak April boleh buka mata. Kita jalan mengelilingi kolam ini. Mbak April boleh tunjuk mana yang secara penglihatan Mbak April itu mengandung energi lain, atau mungkin gerakan-gerakan lain di air itu. Kita akan coba tarik. Saya merasakan, pemirsa, ada satu gerakan dalam banget, dalam banget. Dan ini boleh dilihat, ini boleh dilihat tuh, bergoyang. Lalu saya mendapatkan satu bentuk investasi. Jadi ini penelitian dari siluman. Siluman itu bisa berubah. Ini manifestasi dari siluman yang ada di tempat ini. Jadi pemirsa, kalau kita boleh lihat, ini berbadan dua. Yang belakang bentuknya naga, tapi atas monyet. Dan nanti berbermin, kita tidak mengulang apapun dan kita masuk ke air, dan ini yang kita tarik, dan itu memang airnya akan bergelombang tadi ya. Yuk, Mbak April, kita akan menuju ke menara sana. Sepertinya hasil manifestasinya kita titip ke kru aja dulu. Soalnya ngeri kita antar jatuh masih kepegang. Astagfirullah. Di sana sudah aktif ada suara. Nah, kira-kira ini kan tadinya bekas rumah sakit nih. Terus selain rumah sakit, dulunya bekas apa? Jadi gini, ini rumah sakitnya cukup luas. Jadi ada beberapa ruangan. Ini jujur, di depan sini tuh seperti lorong. Ini lorong. Dan di belakang kita tuh sebenarnya ada kayak kamar mayat. Assalamualaikum. Hah? Mulai bau ya teh? Ada apa namanya? Apa? Kayak orang ngedorong mayat jalan kayak keranda. Nah itu. Ini bekas kolam renang, pemirsa. Menurut Bapak yang tadi penunggu di sini juga memang di sini ada kolam renang juga. Dan ini, tapi kalau anak flashback ke belakang ya Ki ya, di sini tuh selain memang sebelumnya bekas rumah sakit dan ada kamar mayat, tepat dibangun kolam renang ini juga karena memang bekas kamar mayat, ternyata residual energi atau mereka tuh masih seperti membayangi sehingga di sini juga sebenarnya banyak korban loh. Banyak horin-horin yang memang meninggal di sini, dan di sini juga ada beberapa orang tenggelam, tapi bukan anak kecil loh, justru orang tua, dan nggak masuk akal sebenarnya. Karena mungkin bayangan-bayangan dari masa lalu juga di sini adalah kamar mayat. Gimana sih? Kok ada suara? Bau darah ya? Bau amis lagi, bau mayat. Assalamualaikum, permisi. Ini ada kayu apa ya? Tar. Penasaran. Soalnya malam kemarin juga kita di bekas hotel di sana, depan resepsionisnya di bawahnya, kita menemukan awal-awal Mbak Mijan menemukan kayu kecil. Ngerinya karena apa? Ana secara mata batin banyak sosok seperti terpancing. Inilah orang-orang sering melakukan ritual memakai media jelangkung atau dalam bahasa Sunda seperti bebegik ya Kia. Nah, ada yang nangis lagi. Astagfirullahaladzim. Ini suara sosok perempuan. Nah. Allahu Akbar.
Di sebelah sana juga ada suara Allah Akbar. Ini lihat, itu goyang-goyang. Ih, Kayaknya dia menunjukkan sesuatu ya. iya, ke arah sebelah situ. Stop! Astagfirullahaladzim. Ah! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ketangkap nggak? Ketangkap nggak? Hah? Nggak ada apa-apa. Ini lihat, Boleh diisap nggak ada apa-apa. langsung Mas Adi langsung lihat nih, satu persatu kamar nih, nggak ada nih, nih. Jelas banget tadi kita lihat. Ah, nongol. Assalamualaikum. Ada yang kalian lihat gak sih? Kalau dari mata kelihatan kayaknya. Ah, Jangan. kita fokus lagi dengan pancingan media jelangkung ini, mudah-mudahan. Ayo Ki, ada. Ah, Lihat deh. Allah, iya. Ini mulai kita rambutnya, lihat rambutnya. Sendiri ya. Rambutnya kan ketarik. Enggak, apa? Ah, sebenarnya apa makin apa ya? Makin ini ya. Ngeri sih, ngerinya jadi udah pusing. Jadi bukan sosok gaib, sosok gaib atau sosok jin yang kuliah sempat ngelos sedikit. Jadi memang di bukit ini, di bukit yang secara mata lahir itu begitu indah, tapi begitu perih di masa lalu, dan masa lalu yang dari generasi ke generasi sampai generasi kolam renang ini juga sebenarnya banyak. Udah ada yang diangkat, udah biru-biru nih, taruh di sini nih. Terus ada juga di sana kayak korban. Saya melihat sosok yang menampakkan itu kayak berdarah. Tapi cuma sepotong separuh kepalanya aja. Nah, karena aku baru mau cerita di belakang situ tuh kayak ada yang mati dibunuh juga, dibuang juga seperti apa yang tadi di bagian depan. Berhenti dulu bisa nggak bentar? Aku pengen ngamuk. Ini banyak sosok-sosok yang kesel, yang marah juga. Kenapa kayak diungkit-ungkit, jangan dibuka-buka gitu, jangan diungkit-ungkit gitu kan. Selama ini juga udah ya udah gitu kan, jangan diungkap, jangan dibuka, jangan dikorek-korek. Dan yang ngerinya ternyata banyak kuburan-kuburan yang memang tidak resmi gitu, banyak mayat yang dikubur, korban pembunuhan. Seperti masal gitu. Ya mungkin sih boleh ditanya ke warga yang tahu di sini tentang bukit ini. Sebenarnya di sini juga banyak seperti ya kuburan-kuburan yang tidak bertuan gitu, maksudnya tidak ada keluarga atau apa, dan itu adalah korban pembunuhan, begal, perampok. Itu bukan mereka yang marah. Jadi ada beberapa sosok yang memang seperti astagfirullahaladzim. Ini ya teromong tadi. Kita bahas. Jadi sosok-sosoknya yang marah, dan intinya mungkin jin-jin yang musik atau horin-horin yang ininya sudahlah, mungkin mereka sudah tidak mau diungkit lagi, tapi aku yakin ini benar-benar nyata. Kalau ditanyakan ini benar-benar ada. Banyak sekali. Bukan cuma sosok perempuan aja, sosok cowok-cowok yang digorok juga ada banyak. Di sudut ini memang energinya cukup kuat, dan di belakang situ juga memang cukup kuat. Sekarang kita cari arah atau sudut yang lain. Yang kita tahu angka 13 menjadi sebuah mitos bahwa kasihan. Dan saya juga tidak tahu hotel ini entah dia ngerti atau tidak, tapi ujung-ujungnya ada kamar 13.
Harusnya setiap hotel biasanya tidak membangun kamar 13. Dan satu lagi keanehan, kenapa hotel ini ditinggalkan? Karena dia sengaja atau mungkin tidak sengaja membangun kamar 13. Bagaimana kalau kita langsung menyusul anak? Iya, siap. Kayaknya gimana kalau di sini? Ini nih di sini juga. Jadi untuk menghabiskan rasa penasaran kita ya Ki ya, di sini juga masih kebetulan ada warga yang masih menonton proses syuting kita. Jadi kita panggil warga untuk kita mediumisasi. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Aceh. Oh Bapak Aceh. Bapak Aceh asli warga di sini di Garut. Asli. Oh asli Garut, tinggal di desa. Oh Cilaut sini. Jadi lebih baik kita dibawa aja ya, ngeri jatuh. Hati-hati Pak. Iya matanya. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah. Iya. Dengan siapa? Allah. Ini semua lah Allah Pak. Dengan siapa ini Pak? Atau sarung saha ini Pak? Hah? Oh, Eyang Dolo. Eyang Dolo. Ki ditahan. Eyang Dolo. Anu ngagegeh di dia. Anu ngagegeh di dia. Aing teh hanyuan. Tapi aing kabeh nu aya di dieu aing. Oh, saat acan atau saat sedang di kolam renang. Eyang. Biarkan dia mengeluarkan dulu. Eyang. Kecu aing do. Kela ya. Gila aing teh asup ya. Oh, kumaha kayak do aing. Oh, sudah ke badan manusia atau ke badan cucunya. Aing yo incu aing yo. Jadi ini juga salah satu aing cucunya. Biarkan dia mensinkronkan. Ya, abi teh yang meninggal hari di dieu teh kumaha? Menawi ya. Di dia mah urut walana euy. Ya. Bekas orang Belanda. Bapak dia teh naon tah orang Belanda teh? Jelas naon gitu Pak. Jelas cicingna di dia. Oh bekas dia orang-orang Belanda. Eyang, ana hoyong naros. Abdi hoyong naros. Tadi Abdi ninggal. Bantu pegangin. Tinggal jalmi-jalmi di zaman kapungkur memang anu ngantunkeun dibunuh gitu terus dia eta laras teh ya. Laras eta. Iya. Anak ya. Yang larasnya sareng anu ku ana ditinggal. Mumun, iya. Iya. Eta. Jadi apa yang Ana lihat tadi sosok manusia yang memang meninggal, terbunuh dan dikuburkan di belakang itu menurut keterangan dari Eyang leluhur di sini juga memang itu benar. Dan di saat Ana mengungkapkan, Eyang ini pun tidak sanggup, bahkan menangis mengeluarkan air mata. Ini laras kepengurangan kamar mayat. Menuju dijantankan ke rumah sakit. Hah? Iya. Dikubur anu teu wajar di dia. Banyak, iya. Itu korban-korban pembunuhannya Eyangnya. Upami korban kan dia teh menuju zaman Belanda rumah sakit. Tah posisi dina letak kolam renang ieu teh kamar mayat. Leres. Iya. Iya. Itu. Eyang, kunaon Eyang teresep upami digali kieu ieu na ceritana. Udah gak nyaman, udah gak enak. Iya. Naon aseur nu ieu nya, nu arahnya ada lengkap. Banyak. Sama. Lagi di apa? Dihimpit. Eyang,
upami korban-korban anu pembunuhan nuku ana lihat nuku ana tinggal sareng eyang oge uninga eta teh orang mana korbannya orang dia Garut atau napi orang mana? Orang dia. Oh, orang sini. Iya. Baheula dina ieu mah. Nya PKI Rombolan. Oh, PKI Rombolan. ya. Gerombolan mungkin pada zaman dulu seperti perampok-perampok ya, perampok-perampok seperti itu yang membunuh seenaknya. Energinya seperti yang Ana rasakan, energi sedih, energi kesal, meluap-luap. Makanya Ana tadi sempat bilang pengen ngamuk. Tuh, dia video langsung hidup tuh. Dia keluar masuk ke sini. Masuk lagi. Masuk lagi. Plus. Ada 2 media. Kalau keluarkan sih. Apa? Kunaon? Oh, nuhun eyang atur nuhun ya eyangnya, atur nuhun eyang waktosna, atur nuhun eyang, atur nuhun ya. Kita gabung sama media. Ya. Dia saya. Ya. Dia perempuan. Perempuan. Istri. Assalamualaikum. Iya, ketakutan. Masih, ini eyang yang tadi. Ini cucu. Sakit nyeri. Kunaon? Hah? Iya. Ada cucunya eyang ini. Ngantunkan di dia kapungkur. Iya, mohon. Iya, meninggal di sini. Allah. Ya, jadi selain bekas rumah sakit pada zaman Belanda, 60 tahun ke belakang lagi dibuka untuk umum warga Indonesia. Dan ternyata di belakang itu juga di sini ada banyak beberapa mayat, sosok-sosok mayat yang dikuburkan di sini, korban seperti ya pembunuhan yang ternyata sosok yang masuk dari leluhur yang kampung di sini pun mengiyakan bahwa memang di situ juga terjadi korban pembunuhan. Dan astagfirullahaladzim. Dan tadi sosok yang masuk ke kiamat, sosok jadi ke kita bahas lagi. Bapak mendingan di ini aja soalnya ya udah nggak kuat ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Udah. Iya. Bahkan dikubur tidak wajar. Iya. Terus tadi yang sosok masuk ke saya gimana? Ini sosok perempuan yang sakit dadanya. Ternyata sosok eyang tersebut masih ada dan kalian berlangkulan karena kalian adalah cucu dan kakek gitu, cucu dan eyangnya. Begini, oke, terima kasih sekali sudah mau menemani penelusuran kita. Ya, pemirsa, kami para kita sudah berpisah dengan saya dan saya akan mencoba ketemu dengan anak-anak. Itunya kemana? Ya, jadi karena emang kita kecapean, kita coba untuk berpisah. Ada satu yang memang sengaja ingin kita ungkap di kamar 13, tapi di saat kita baru tes, reaksinya sudah begitu besar, ini kita tidak lanjutkan. Tidak lanjutkan, karena memang mungkin sulit untuk diungkap ya. Dan lokasi ini kalau di flashback yang ketika memang ini dipergunakan sebagai rumah sakit, jadi letak dari kolam yang dibangun kolam renang ini, anak lihat dulunya kamar mayat, Mbak. Jadi di situ kita awal kuat banget sih Mbak di sini. Dan karena energinya kuat, lebih baik kalau ke sana dulu. Boleh. Kita akan melakukan belakang untuk mendeteksi. lokasi
yang paling kuat. Kamu coba tunjuk lokasi yang paling kuat di lokasi. Tapi biasanya kalau dia sampai bunyi krek kayak gini, memang berat, berat kuat gitu langkah-langkahnya tuh. Anak boleh dibantu, anak pegang sampai dia lebih cepat. Yuk belatung yuk. Nah tuh, ih cepet dong. Nah, Enggak cepat, dia cepat anak, dia cepat. ya, bah. Ya. Dia beneran nggak mau jalan lagi kan? Aku sih ngerasanya berat. Aku astagfirullahaladzim. Ini tadi aku sempat awal penelusuran aku ngerasa dari sini besarnya dan bahkan aku melihat sosok yang mayat laki-laki diangkat tenggelam juga sampai biru-biru di arah sebelah sini nih Mbak. Kalau di tepuk nggak bisa, mungkin ada barang yang bisa dilokasikan barangkali. Tapi untuk di lokasi ini nggak mungkin loh Mbak. Karena ini kolam renang kita juga nyebur. Gimana kalau kita tarik energinya? Energinya ke sana, ke ujung sana. Iya udah yuk kita tarik sama-sama aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Pelan-pelan ya kita, karena kondisi gelap banget. Ya. Tapi kayak ada gabungan juga di sini ya. Kita dorong agak sedikit kuat ya. Mereka mendorong. Iya, jadi kita dorong ke depan, tidak dari sana. Tapi Kita dorong. ada juga yang mendorong dari sana. Terus hati-hati, tolong hati-hati. Gelap, hati-hati. Hati-hati. Allah. Energinya saya ketarik ke sini, Mbak. Oh ini kayak gambar pura-pura ya? Memang kayak gambaran kura-kura Mbak. Kita temukan energi ya. Pegangannya kita pegang. Oke. Kita tarik bareng-bareng. Oke. Allah. Panas, Mbak. Iya, pelan. Aku nggak bisa lepas. Ya pelan. Ya Allah. Iya. Suara ya. Hey. Tidak apa-apa. Kopi yang awal. Iya. Ini sosok berdarah. Tapi kita aja yang lihat sekilas. Ini apa kira-kira Bang? Ini kayaknya Belanda punya ya. Bener-bener loh Bang. Sedang zaman Belanda loh. Oke. Sedang, Dibuka kan boleh dalam Boleh. Iya coba dilihat. Tua banget loh Bang. Ya, pemirsa, bahwa benda-benda tua atau baja-baja tua ini sebetulnya bukan sebuah pusaka ya, tapi ini adalah sebuah senjata yang digunakan oleh para penjajah Belanda, para kompeni, dan tertimbun di sini. Sesuatu yang tertimbun akhirnya dikerumuni sama sosok goib. Karena tertutup dimensi, tertimbun oleh memang lamanya waktu, maka tertimbun juga oleh dimensi-dimensi sosok makhluk gaib. Dan kadang mereka seperti menjaga, membentengi. Apa yang kita rasakan pun tadi kita memang dari awal ujung sana memang dibentengi. Energi yang kuat di sebelah sana ternyata benda yang kita manifestasikan berada di sini ya. Iya. Tempat yang indah bukan berarti tidak menyimpan masa-masa kelam di masa lalu. Dan banyak sekali misteri yang bisa terungkap di saat penelusuran kita sekarang. Dan intinya, dimanapun kita berada, kita harus menghargai keberadaan
orang-orang di masa lalu yang memang sebenarnya energinya masih sangat tersimpan kuat. Tetap jaga keimanan kita untuk melawan rasa takut kita.